warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Rohali Babihu dengan NIM 811424013. Saya mahasiswa aktif jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya tidak akan bercerita panjang tentang batu, gunung, ataupun patahan. Tetapi bagaimana tempat kita berpijak sampai dengan saat ini bisa menjadi medan perang dalam hal politik, menjadi medan pertarungan dalam hal kekayaan. Hari ini, ideologi yang kita pandang sebagai tim netral tidak lepas juga dari cengkraman politik. Politik sedang mengancam masalah ideologi ini. Indonesia adalah negara yang ditakdirkan duduk di atas geologis yang kaya. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Kita punya emas, batu bara, dan lain sebagainya yang kaya di bumi ini. Tetapi masih saja kita menjadi budak di negeri sendiri. Kekayaan geologis Indonesia tidak menjadikan kesejahteraan bagi warga Indonesia hingga sampai dengan saat ini. Di daerah tambang-tambang, masyarakat hidup berdampingan, tetapi dengan daerah yang kumuh, daerah lingkungan yang kotor, air terkontaminasi. Keputusan-keputusan besar diambil di wilayah Jakarta sana, tetapi yang menanggung akibatnya adalah warga atau rakyat yang berada di daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Geologi seharusnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan segala sesuatu yang ada di daerah itu. Tetapi dalam konteks politik, ideologi hanya menjadi cengkraman-cengkraman yang dimana bisa saja menjadikan kita tidak sejahtera hingga sampai dengan saat ini. Kita bisa melihat bagaimana kebijakan hilirisasi nikel yang katanya untuk kemajuan industri, tapi hanya untuk kemajuan investor-investor asing yang ada di negara Indonesia. Bagaimana tambang-tambang bekerja dengan pesat dan bagaimanapun buruh tetap dibayar murah hingga sampai dengan saat ini. Lihatlah bagaimana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dengan alasan ideologi, jauh dari relatif akan gempa dan punya cadangan air tanah. Siapakah yang punya tanah itu? Siapakah yang akan diuntungkan dan siapakah yang akan dirugikan? Lagi-lagi, rakyat kecil hanya menjadi penonton untuk panggung yang besar itu dari politik yang elit dan pemberi modal untuk menjadikan tanah Kalimantan, tanah yang akan dijadikan sebagai ibu kota negara kita. Inilah saatnya kita membongkar hubungan antara geologi dan politik, bukan untuk menolak pertambangan dan bukan untuk semata-mata menolak pembangunan yang akan ada, tetapi bagaimana kita menyadarkan warga-warga yang ada untuk tetap bersinergi, untuk tetap merayakan keadilan yang ada untuk rakyat-rakyat kecil. Geologi yang kita pelajari di kampus-kampus harus mempunyai keberanian untuk turun ke lapangan, untuk bicara ke depan publik agar rakyat-rakyat kecil terbebas dan mempunyai keadilan yang besar. Kita harus melihat kondisi yang sebenarnya, yang nyata yang ada pada Indonesia saat ini. Indonesia kaya akan geologi, tetapi banyak juga kelemahan. Contohnya seperti kebijakan-kebijakan yang sering diubah-ubah, menghadapi ancaman besar dari korupsi, dari oligarki tambang, dan dari krisis iklim yang nyata terjadi. Kita perlu geologi yang bukan paham tentang keadaan batu, tetapi harus paham juga atas keadaan manusia yang ada. Kita butuh geologi yang bukan paham tentang peta kontur, tapi juga paham tentang peta negara kekuasaan Indonesia yang banyak akan kekayaan dari geologi itu sendiri. Karena pada akhirnya tanah yang kita gali bukan hanya mengandung mineral, tetapi juga sejarah, air mata, dan harapan dari masyarakat sekitar dan harapan bagi nusa dan bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa hanya menjadi korban terus-menerus dari politik dan sumber daya alam yang buta arah. Kita butuh keberanian untuk menggapai semua kesejahteraan yang ada.
tapi sebagai titipan generasi bahwa bumi ini bukan ladang eksplorasi tanpa batas, tapi warisan yang harus kita jaga dengan bijak. Hari ini, saya mengajak kita semua, Anda semua, baik yang belajar geologi, kebijakan publik, dan lingkungan, maupun yang peduli terhadap keadilan untuk bersuara. Jangan biarkan ilmu kita berhenti di jurnal dan laboratorium. Arahkan pengetahuan itu ke ruang publik, ke media, ke parlemen, bahkan ke jalan sekalipun. Karena batu itu diam, tapi kebijakan batu yang ada akan mengguncang dunia. Mari kita bangun politik yang berpijak pada bumi dan berpihak pada kehidupan. Jangan kita ulangi sejarah-sejarah yang lalu, di mana kekayaan geologi hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara jutaan lainnya hanya menerima sisa-sisa dari kekayaan yang ada. Negara ini terlalu kaya untuk dikelola dengan sempit, terlalu berharga untuk diserahkan pada politik yang lalai akan ilmu, yang tidak tahu akan apa yang akan terjadi di masa depan. Geologi bukan hanya berbicara soal masa lalu bumi, tetapi masa depan manusia yang akan datang. Masa depan itu ditentukan oleh kita sebagai penerus bangsa. Hari ini, saya berbicara dengan lantang untuk warga negara Indonesia.